Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gafur Terpiandi dari kelas AB 4709. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai muslim, yaitu sholatnya baik maka perilakunya pun baik. Sholat bukan hanya kewajiban tetapi juga merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kualitas sholat kita akan berpengaruh langsung pada sikap, perilaku, dan cara kita berinteraksi dengan sesama. Sholat merupakan tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Kualitas sholat seseorang mencerminkan kualitas dirinya. Jika sholatnya baik dan khusyuk, maka perilaku dan akhlaknya juga akan baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang sudah dijelaskan juga dalam dalil Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Makna dari surat Al-Ankabut ayat 45 ini, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan benar akan menghalangi seseorang dari perilaku buruk dan mendorong kebaikan. Selain itu, ada pun juga hadis pendukung dari Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Setelah itu juga ada makna sholat yang baik. Ciri-ciri sholat yang baik itu yang pertama, dikerjakan tepat waktu, dilaksanakan dengan khusyuk, memahami bacaan dan makna sholat, dan yang terakhir konsisten dan tidak meninggalkan sholat. Setelah itu juga ada dampak sholat terhadap perilaku. Yang pertama, menjauh dari dosa dan maksiat, menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab, membentuk kesabaran dan ketenangan hati. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa syukur dan rendah hati. Setelah itu ada pun juga contoh dalam kehidupan. Yang pertama, orang yang selalu menjaga sholatnya biasanya itu lebih disiplin. Setelah itu tidak mudah marah karena terbiasa menahan diri dalam sholat, jujur dalam bekerja karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat menghormati orang lain karena hatinya terlatih dalam ibadah. Adapun hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak menambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis ini memberikan peringatan penting bagi kita. Sholat bukan hanya kewajiban rutin, tetapi cerminan dan keimanan. Seseorang bisa saja sholat 5 waktu setiap hari, tapi jika setelah sholat ia tetap berbuat dosa, suka menghina orang lain dan tidak jujur, berarti sholatnya belum memberi pengaruh dalam kehidupannya. Sholat mengajarkan banyak nilai kehidupan. Setiap waktu sholat melatih kita untuk disiplin dan menghargai waktu. Gerakan sholat mengajarkan kerendahan hati, bahwa kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri dengan tunduk, ruku dengan rendah hati, dan bersujud dengan penuh kepasrahan. Selain itu, sholat juga melatih konsentrasi dan keikhlasan. Ketika kita benar-benar khusyuk dalam sholat, pikiran kita terarah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dunia. Itulah mengapa sholat yang baik membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Dan mungkin untuk contoh dalam kehidupan yang lebih lanjut, mari kita lihat contoh sederhana. Seorang pelajar yang menjaga sholat 5 waktunya biasanya lebih disiplin dalam belajar, karena ia terbiasa menghargai waktu. Seorang pekerja yang tidak meninggalkan sholat akan lebih jujur dan bertanggung jawab, karena ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya. Bahkan dalam lingkungan keluarga, orang yang rajin dan khusyuk dalam sholat akan menjadi pribadi yang lebih lembut, menyabar, dan menenangkan. Inilah buah dari sholat yang baik, yang menumbuhkan akhlak yang baik pula. Mulai dari sekarang, mari kita berusaha memperbaiki kualitas sholat kita. Tidak hanya tepat waktu, tapi juga dilakukan dengan khusyuk, penuh kesadaran, dan pemahaman terhadap maknanya. Karena jika sholat kita baik, insya Allah seluruh perilaku kita juga akan ikut menjadi baik. Dan sebaliknya, jika sholat kita masih asal-asalan, jangan heran jika perilaku kita mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan mengingatkan kita semua untuk selalu memperbaiki sholat kita setiap hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.